但我不是去参加比赛，而是会议来，夺取你画。陈团长是裁判，不可能是魔神之羽。让龙浩辰的牺牲，才换来了人魔两。Hai, selamat datang kembali di channel Tonghua Recap. Untuk pada hari ini, Mimin berkesempatan untuklah mengambil Tonghua dari Throne of Steel. Lebih tepatnya, melanjutkan yang telah tertinggal cukuplah lama. Tetapi, Mimin kagaklah mengulang dari awal lagi, melainkan akanlah langsung lompat ke episode 158 atau episode terbarunya. Karena Mimin sangatlah yakin seyakinnya kalian sudahlah menonton episode-episode sebelumnya. Jadi menurut Mimin tidak perlu untuklah diulang ya. Terlebih ya untuk episode-episode ini sungguhlah begitu menegangkan karena kita kedatangan tokoh baru. Ya bukan tokoh baru juga sih. Tetapi ya dia barulah pertama kali datang ke Tonghuanya Throne of Steel. Untuk di Southland 2 sih dia sudah sangatlah terkenal guys. Dan sosok dari Eli Cassie ini adalah sosok yang begitu sangatlah terhormat di Throne of Steel. Intinya, para dewa dan dewi serta leluhur mengetahui sosoknya. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung gaskan saja. By the way, untuk Eli Cassie di sini dipanggilnya sebagai Elux. Sementara jauh di sana, Lee Sin membuat surat untuk sang kekasih. Ya, kalian sudah tahu, di mana dirinya ini memberikan kabar untuklah 4 tahun telah berlalu akibat dari peperangan suci ini menyebabkan kerugian besar bagi seluruh aliansi. Dan setelah peperangan suci inilah, para aliansi memiliki sebuah wacana untuklah bergabung. Pada intinya, 6 aliansi akanlah bergabung menjadi satu. Tetapi sampai saat ini, aliansi tersebut sama sekali tidaklah terbentuk. Jadi ya hanya wacana dan wacana. Menurutnya, jika aliansi baru ini benar-benar terbentuk, maka kekuatan mereka akanlah bertambah. Dan dia menuliskan kalau dirinya begitu sangatlah rindu dan semua orang yang berada di Legiun ini mengharapkan dia untuklah cepat-cepat pulang. Karena untuk beberapa hari ke depan, kompetisi aliansi yang diadakan setiap 10 tahun akanlah dimulai. Dan dia juga menceritakan kehidupan dia sehari-hari. Setelah selesai menulis suratnya, dia kembali memasukkan ke dalam laci penyimpanan. Tetapi siapa sangka, kalau dalam laci penyimpanan tersebut, sudah banyak sekali surat yang telah ditulis olehnya. Sebab ya sudah bertahun-tahun ini, kabar dari timnya Hao Chen sama sekali tidaklah diketahui. Jadi ya surat tersebut akan dikirimkan kemana, begitu loh. Di dalam hatinya, dia mempertanyakan kapan mereka akanlah kembali. Tidak lama dari itu, kakek Lin datang dengan memberikan sebuah penawaran. Kalau lebih baik, dia pergilah ke aliansi kesatria untuk meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, Lee Sin menolak. Dia akan tetap berada di sini untuklah menjaga aliansi sihir. Lantas ya, kakek Lin tidaklah begitu tega kepadanya. Sebab sudah 4 tahun berlalu, kabar dari timnya Hao Chen sama sekali tidaklah diketahui. Dan jika mereka masihlah hidup, sudah pasti dalam 4 tahun berlalu ini, mereka sudah pastilah pulang. Namun faktanya, sampai saat ini, kabar dari mereka sama sekali tidaklah diketahui. Jadi, dia tidaklah mau untuk Lee Sin terus-terusan menunggu, yang membuat waktunya benar-benar terbuang di sini. Sebab ya, sebagaimanapun mereka ini adalah seorang prajurit yang perlu untuklah berlatih. Dan alasan kakek Lin meminta kepada Lee Sin untuklah kembali ke aliansi kesatria dikarenakan aliansi sihir akanlah beraksi dalam kompetisi aliansi nanti. Terlebih, jika beberapa aliansi mengetahui ada seorang kesatria yang tinggal di aliansi sihir, itu akanlah merusak reputasi mereka, guys. Sementara itu ya, untuk di aliansi kesatria, mereka telah mendapati informasi terbaru atau surat kalau Li Zhengzheng juga setuju untuklah membentuk aliansi terbaru. Tetapi ya, untuk aliansi kesatria, menganggap ini hanyalah sebuah lelucon saja. Bukankah dari awal, dia yang paling bersikeras untuklah menolak, disebabkan untuk beraliansi itu ada sebuah larangan. Alhasil ya, mereka berpikir kalau aliansi sihir sedanglah mencoba memprovokasi aliansi kesatria.
dengan bertujuan agarlah mereka menjadi nomor satu di kompetisi aliansi. Dan sudah pasti juga dia inginlah menjadi ketua pertama dari aliansi baru. Untuk sang ketua merasa ada yang begitu aneh. Biasanya untuk Li Zhengzheng ini memiliki sifat yang selalu merendah hati. Tetapi mengapa dia beraksi seperti ini? Mungkinkah kekuatan spiritualnya memang telah melebihi 500.000 poin? Jika iya, maka ini semua masuk akal. Mendengar praduga tersebut, mereka sungguh tidaklah percaya. Karena untuk 500.000 poin itu sama saja seperti tingkat ke-9. Bahkan praduganya bisalah melebihi yang mereka pikirkan. Pada intinya, mereka menganggap kalau aliansi sihir jauh lebih kuat daripada mereka. Maka dari itulah mereka berani memberikan surat seperti ini. Tetapi untuk ketua Xingyu, dia sama sekali tidak akanlah membiarkan untuk Li Zhengyi untuklah menginjak-injak aliansi kesatria. Meskipun begitu, fakta telah berbicara. Sesuai data yang mereka dapati dalam peperangan suci, mereka telah mendapati kerugian yang begitu sangatlah banyak. Mau dari aliansi prajurit, aliansi kesatria, aliansi terapis, bahkan sampai kota Istana Jiwa juga dihancurkan. Bahkan para jenius-jenius yang berasal dari aliansi disebutkan memakan korban jiwa yang begitu sangatlah banyak. Dan hanya satu aliansi saja yang begitu sangatlah beruntung tanpa adanya korban jiwa, yaitu aliansi sihir. Jadi ya bisa dikatakan hanya aliansi sihir seorang sajalah yang tidak menghadapi risiko tidak mempunyai pewaris. Sedangkan ya untuk kelima aliansi yang tersisa, mereka kekurangan para pewaris. Namun, tidak lama dari itu, datanglah dua orang dengan memakai jubah putih, sembari mempertanyakan siapa yang inginlah mempersulit kakeknya. Sementara itu, di markas aliansi prajurit, mereka membahas hal yang sama, tetapi kali ini posisi mereka sedanglah berpihak kepada aliansi sihir untuklah mengalahkan aliansi kesatria. Yang dimana ya mereka ini hanyalah memikirkan sebuah keuntungan. Jika aliansi sihir berhasil memenangkan ini semua, maka mereka akanlah mendapati posisi yang paling terpenting dan sudah pasti akanlah mendapatkan lebih banyak sumber daya. Tetapi sayangnya usulan tersebut langsunglah ditolak mentah-mentah karena baginya keenam aliansi ini adalah satu kesatuan. Mereka tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Lebih baik bergabung menjadi satu dan melawan klan iblis, itu barulah benar. Namun, ketuanya langsunglah angkat tangan dengan memberikan sebuah pertimbangan. Kalau surat undangan ini bukan hanya untuk aliansi prajurit, tetapi untuk beberapa aliansi yang berada di luar sana juga mendapati surat tersebut. Untuk pertimbangannya, jika mereka untuklah menolak tawaran ini, apakah untuk aliansi lainnya juga akanlah menolak sama seperti mereka? Kemungkinan besarnya mereka akanlah menerimanya karena sebagaimana mereka tahu, dalam kondisi ini aliansi sihirlah yang paling terkuat dan untuk aliansi prajurit selalu paling kekurangan dalam sumber daya. Bagi sang ketua, ini adalah kesempatan bagi mereka untuklah mengambil kesempatan seperti ini. Dan dia tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima usulan tersebut. Mendengar itu, seluruh anggota langsunglah terdiam tanpa sepatah kata apapun. Sebab semua perkataan dari ketua Jiu itu memang ada benarnya. Mereka sedanglah kekurangan sumber daya. Dan terdengarlah suara dari Wang Yuan yang menolak usulan tersebut. Bahkan dia sempat untuklah adu tinju dengan ketua Jiu. Lalu kita beralih kepada aliansi jiwa yang sama-sama mendapati surat untuklah aliansi sihir. Dan kali ini usulan mereka berbeda, yang dimana Istana Jiwa untuklah tetap bersikap netral. Dan tidak lama dari itu, pohon suci langsunglah aktif, yang membuat kakek nenek dari Chen Ying'er sungguhlah begitu senang, dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Lalu kita beralih kepada markas aliansi pembunuh. Mereka sama-sama mendapati surat.
Sayangnya untuk kakeknya Chai sedanglah berada dalam kondisi yang begitu sulit. Ada kedua belah pihak yang memiliki pro dan kontra. Ada yang pro kepada aliansi kesatria, ada juga yang pro kepada aliansi sihir. Hal ini membuat kakeknya Chai sungguhlah tidak senang. Sebab sudah berapa tahun aliansi pembunuh bersekutu dengan aliansi kesatria. Bahkan untuk aliansi kesatria ini selalu mendukung aliansi mereka, memberikan sumber daya terus-menerus. Mengapa mereka sama sekali tidak tahu terima kasih? Dan sekarang malah mereka inginlah meninggalkan sekutu mereka sendiri. Baginya ini sudah sangatlah keterlaluan. Alhasil ya, mereka berdebat satu sama lain, bahkan hampir saja baku hantam. Jika saja Chai tidaklah berada di sana untuklah menengahi perdebatan mereka. Dan terlihatlah wajah dari Chai cukuplah berbeda. Ya, walaupun cuma ganti poni doang, guys. Sementara itu, untuk di aliansi sihir, mereka telah mendapati kabar terbaik. Untuk aliansi terapis dan juga aliansi prajurit telah menyetujui usulan aliansi mereka. Begitu juga dengan Istana Jiwa tetaplah bersikap netral. Mendengar itu, Li Sengseng yang Mimin kenal sebagai Li Sengyi, dia cukuplah begitu senang. Karena ini adalah kesempatan dia bergerak dalam mendapati posisi ketua yang baru. Sesingkatnya, kompetisi aliansi akhirnya benar-benar dimulai. Seluruh para warga begitu sangatlah antusias untuklah melihat pertarungan yang begitu menegangkan serta para master dari 6 aliansi. Dan di sana juga sudah ada Hao Chen, Sima, dan juga Lin Xi. Namun, belum saatnya mereka untuklah keluar. Lalu, kompetisi aliansi benar-benar dimulai. Sang wasit memberitahu dan menjelaskan apa arti dari kompetisi aliansi. Ya, kalian sudah tahu lah ya, kompetisi aliansi ini adalah kompetisi level tertinggi dalam aliansi. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa ikut serta. Untuk kompetisi kali ini, ada 256 peserta untuklah memperebutkan posisi pertama dan mewakili aliansi mereka masing-masing, guys. Maka dari itulah aliansi sihir membentuk beberapa aliansi agarlah mereka membuka sebuah peluang besar untuklah berada di posisi teratas. Begitu, guys. Lalu, satu persatu para master 6 aliansi langsunglah diperkenalkan. Tetapi sang wasit memberitahu kepada seluruh para penonton di sini, masih ada satu tim khusus yang akanlah ikut serta. Mereka mengikuti kompetisi kali ini sebagai pasukan pemburu iblis tingkat gelar. Ya, kalian sudah tahu ini siapa, yaitu timnya Hao Chen. Namun kali ini, tim mereka diberikan nama sebagai Cahaya Fajar. Kedatangan mereka yang berada dalam arena membuat seluruh para penonton dan para peserta bersorak-sorak ria. Tetapi ya, ada beberapa dari mereka mempertanyakan, bukankah untuk tim pemburu iblis ini, kabarnya kaptennya sudahlah tewas? Sudah pasti tim mereka akanlah turun drastis. Waduh, meremehkan sekali nih ya. Begitu juga untuk Li Zhengzheng menganggap ini bukanlah sebuah kebetulan. Mereka telah merencanakan ini semua, tetapi dia sama sekali tidaklah takut. Karena baginya, mereka ini hanyalah pasukan pemburu iblis yang tidak memiliki fondasi. Karena ya, mereka telah mendapati kabar kalau kapten mereka yaitu Hao Chen telah meninggal dunia. Wah. Seburuk itukah dalam suatu kelompok jika pemimpinnya benar-benar tumbang ataupun hilang, apakah fondasinya akanlah hancur? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga. Itu semua tergantung dengan anggota yang berada dalam kelompok. Jika mereka ditempa dalam begitu baik, mau kehilangan pemimpin mereka, fondasinya begitu sangatlah kuat. Intinya, semuanya tergantung dengan kelompok mereka masing-masing. Suka dan duka yang mereka alami, itu akanlah membentuk sebuah mental yang baik, chemistry atau kerjasama yang begitu sempurna. Dan jika nantinya satu pemimpin meninggalkan mereka, masih ada calon pemimpin lain yang akanlah menggantikan dirinya. Jadi begitu ya guys.
Sedikit spoiler atau preview untuk laripat berikutnya, kita akanlah melihat para master akanlah bertarung satu sama lain. Karena ini adalah kompetisi aliansi, kompetisi paling terpenting sebab pesertanya ini seminimal-minimalnya mungkin berada di tingkat ke-8. Wah, keren ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, bolehlah kalian klik tombol like serta subscribe-nya. Walaupun tidak suka ya, bolehlah dislike-nya juga nggak apa-apa. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.